Anda lihat misalnya syuhada, tiga syuhada di perang Yarmuk. Kedua, ada orang lain kesakitan lagi, oper aja ke orang ketiga, sampai ke orang ketiga udah meninggal, balik ke orang kedua udah meninggal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang paling utama, nikmat iman dan Islam, nikmat ukhuwah, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam acara kita pada siang menjelang sore ini. Beberapa hari lagi mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan Ramadan yang artinya doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dari kemarin-kemarin kita udah berdoa supaya ketemu sama Rajab, udah beres. Sama Sya'ban bentar lagi beres. Mudah-mudahan ketemu juga dengan Ramadan dan jadi Ramadan yang terbaik kita sejauh ini gitu ya. Kalau ada Ramadan berikutnya, yang berikutnya lebih baik lagi, maunya begitu ya. Nah pastinya kalau sebelum Ramadan bahasan yang selalu diminta orang adalah tentang ya seputar tarhib Ramadan lah ya. Tarhib ini kan namanya tarhib itu kan menyambut ya, marhaban ya Ramadan. Tarhib itu menyambut Ramadan. Jadi kita ingin supaya Ramadan kita ini nggak sembarangan, nggak asal-asalan saja, ya. Pastinya bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, ikhwati fillah, pastinya nggak pengetahuannya tidak nol sama sekali soal Ramadan, pasti udah banyak taunya. Tapi bagaimanapun ada hal-hal yang barangkali perlu kita lebih dalami lagi, ya, lebih maknai lagi, ya. Walaupun memang kadang-kadang kalau saya suka geli sendiri gitu ya, kadang-kadang pembahasan orang soal Ramadan di Indonesia ini suka lucu-lucu. Saya ingat banget waktu saya sekolah dulu suka ditanya, ada pertanyaan ke guru agama gitu ya. Kalau kentut di kolam renang batal apa enggak? Pertanyaannya adalah kenapa ada yang nanya kayak begitu? Emangnya kalau lagi puasa ada yang di kolam renang? ya orang Indonesia tuh iseng-iseng nih pertanyaan gitu ya, bikin buku fikih jadi tebel gitu. Ya hal-hal yang nggak perlu tanyain jangan ditanyain lah. Ada yang nanya ke saya, kalau muntah batal apa enggak? Muntahnya kenapa? Sakit. Kalau sakit ya berbuka lah. Ada lagi yang nanya kalau diinfus batal enggak? Kalau diinfus sakit banget berarti, udah sakit parah gitu. Ya jadi nggak usah ditanya-tanya lagi gitu ya. Kebanyakan nanya, ya orang kalau kebanyakan nanya ada di cerita apa di Quran? Al-Baqarah. Ya orang nanya melulu tuh kayak gitu ya. Sembelih sapi yang mana? Nah kayak gitu tuh. Ya, banyak malu bertanya sesat di jalan, betul. Tapi kebanyakan nanya, tandanya nggak niat. Ya, orang sahabat Nabi yang paling mulia, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. As-Siddiq itu artinya apa? As-Siddiq itu artinya terpercaya. Tapi ada As-Siddiq itu seakar kata dengan Sodik. Sodik itu sahabat. Apa sih maksudnya As-Siddiq itu? As-Siddiq itu bukan hanya dia membenarkan, tapi dia cepat membenarkan. Jadi Abu Bakar tuh kalau dilihat-lihat ibadahnya nggak terlalu aneh-aneh banget, tapi semua yang diperintahkan Rasulullah SAW dikerjain. Ya, nah ini sesuatu yang harus kita ulangi lagi sekarang gitu ya. Kalau kita kadang-kadang disuruh beramal aja nanyanya panjang bener. Ya, saya pernah bahas soal Qiyamul Lail, ada orang nanya, Ustaz, surat apa yang perlu dibaca buat Qiyamul Lail? Lu bangun aja belum dan nanya suratnya. Bangun aja dulu, ya. Jangan mikir begitu bangun langsung 8 rakaat sepertiga malam tambah 3 witir, nggak usah, bangun aja dulu. Bangun dulu bisa 2 rakaat. Ya, kalau udah bisa 2 rakaat seminggu baru kita ngomong lagi. Ya, jangan aneh-aneh, bangun-bangun maunya Al-Baqarah, yang enggak bakal lah gitu ya. Jangan terlalu rumit. Nanti menjelang lebaran haji ada yang nanya lagi, Ustaz, kambing macam apa yang optimal buat dikurbankan? Ya kambing sesuai budget lah. Ya, kan nggak mungkin saya nyembelih sapi seharga sapinya Raffi Ahmad gitu ya, nggak bakal sanggup ya, nggak kebeli. Rumah saya dijual juga nggak dapet tuh sapi. Ya, jadi orang tuh jangan terlalu rumit. Abu Bakar tuh orang yang simple, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dikerjain. Kalau ada pertanyaan, nanti kalau udah selesai dikerjain. Ya, kerjain dengan makna yang paling simpelnya. Ya, jangan rumit-rumit.
ya. Lagi mau puasa aja nanya macem-macem, ya. Kalau berdarah puasa apa, batal apa enggak berdarah? Berdarah kayak apa? Kecelakaannya buka puasa lah gitu ya. Ya, ketabrak mobil, segala macam gitu ya. Nah, kadang-kadang rumit berpikirnya. Nah, jadi kebanyakan masalah tuh muncul dari hal-hal kayak begitu ya. Itu hal-hal yang kayak begitu justru membuat kita jadi teralihkan perhatian kita, fokus kita pada masalah-masalah yang sebenarnya, masalah yang penting. Orang-orang hebat tuh semuanya punya fokus yang kuat, dia nggak terlalu mikirin yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil tuh tabrak aja, ya nggak usah terlalu dihayati banget gitu ya. Yang fokus tuh pada masalah-masalah besar, ya. Nah, maka sekarang kita akan bahas hal-hal yang penting. Tadi udah dibacakan ayat 183 sampai 188. Kalau soal Ramadan spesifiknya 183 atau 187 ya. Nah, 183 ini barangkali ayat yang paling terkenal. Kalau menjelang Ramadan, sepanjang Ramadan, yang nggak ngapalin pun pasti hafal juga. Karena semua khatib membacakannya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallah. Wahai orang beriman, kutiba 'alaikumusiyam, diwajibkan kepada kamu siam. Saya pakai kata siam dulu ya, nanti saya jelasin kenapanya. Ya, diwajibkan kepada kamu siam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Orang-orang sebelum kamu, umat-umat sebelum kamu. Kalau dalam Al-Quran, umat-umat itu bukan umat Nasrani, umat Yahudi, umat Hindu, umat Buddha, bukan umat beragama. Umat itu adalah umat para nabi. Ya, jadi semua nabi ternyata ngajarin kita untuk melakukan siam. Ya, ternyata puasa, yang terjemahan jadi puasa gitu ya. Ternyata puasa itu bukan Nabi Muhammad SAW doang, bukan syariat Nabi Muhammad SAW juga, tapi syariat semua nabi sebelumnya. Rasulullah SAW ketika hijrah ke Yathrib, yang kemudian jadi Madinah ya, hijrah ke Madinah, begitu datang ke Madinah ketemu siapa? Ketemu ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi. Ya, orang Yahudi ini masih menjalankan sebagian syariat nabi-nabi terdahulu, walaupun penyimpangannya juga ada. Ya, nah mereka masih menjalankan syariat nabi-nabi terdahulu dan mereka juga saum. Makanya ayat 183, 184 sebenarnya bukan soal Ramadan. Ya, di sini kalimatnya kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada kaum sebelum kamu. Jadi ini adalah perintah supaya Rasulullah SAW mengikuti puasanya orang-orang Yahudi dahulu. Ya, ketika datang ke Madinah pertama kali. Puasanya orang Yahudi kayak gimana? Puasa orang-orang umat, kita jangan lihat dia Yahudi sebagai agama lain ya. Kita lihat mereka sebagai ahli kitab. Ya, sebelum syariat datang, sebelum syariat yang baru datang, maka syariat yang lama masih berlaku. Gitu logikanya ya. Ya, gitu lagi. Jadi jangan lihat Yahudi sekarang, nggak ada urusan sama Yahudi sekarang gitu ya. Ini Rasulullah SAW dulu datang, syariat saum wajib itu belum ada, puasa wajib belum ada. Ternyata Rasulullah SAW diperintahkan mengikuti puasanya orang-orang Yahudi di Madinah. Ya. Nah, puasa mereka bagaimana? Puasa mereka yang wajib adalah setiap bulan, 3 hari dalam setiap bulan, yang sekarang kita sebut sebagai Ayyamul Bid. Ya, tanggal 13, 14, 15. Gitu. Makanya di ayat 184 kalimatnya apa? Ayyam ma'dudat, beberapa hari saja. Dari dulu saya penasaran tuh, katanya puasa Ramadan sebulan penuh, kenapa kalimatnya beberapa hari doang? Ternyata 183, 184 memang bukan soal Ramadan, tapi soal saum, ya, soal puasa mengikuti umat-umat terdahulu. Puasanya orang Yahudi dulu, orang umat terdahulu gitu ya. Paling enggak syariat yang kita lihat di Madinah itu ya, dijalankan oleh orang Yahudi di Madinah adalah puasa 3 hari per bulan, dan caranya agak beda. Kalau kita caranya gimana? Kita kan bangun dulu, sahur, kemudian begitu azan subuh mulai puasa ya, sampai azan maghrib berbuka. Kalau zaman dulu sebelum datangnya syariat puasa seperti Islam gitu ya, yang dijalankan adalah mereka puasa tuh dimulai dari tidur malam. Jadi kalau sudah ketidur, bangun-bangun nggak boleh makan lagi. Makanya para ulama menekankan sahur dan berbuka adalah bagian dari syiar, jangan diremehkan. Jangan dikira kalau nggak sahur makin afdol, enggak. Ya, jadi puasa bukan makin lapar, makin afdol, enggak. Ya, tetap aja lebih afdol sahur dan lebih afdol berbukanya dipercepat. Ya, sahurnya dilambatkan, diakhirkan, ya, berbukanya dipercepat. Ya, membedakan kita sama umat-umat terdahulu. Ya. Nah, kadang-kadang ini jadi masalah. Yang puasanya orang Yahudi ini jadi masalah. Kenapa? Zaman dulu kan kerjaan fisik semua. Ya, nggak ada kerja kantoran zaman dulu gitu ya, kerja tuh pasti di luar gitu ya. Udah capek kerja seharian, puasa lagi, begitu pulang baru nyeruput air sedikit gitu ya. Kadang-kadang ada orang
langsung habis sholat maghrib ketiduran. Begitu ketiduran, bangun-bangun udah nggak boleh makan lagi. Padahal ketidurannya baru jam 7, bangunnya baru jam 8. Ya, lapar. Ya, akhirnya nggak bisa, sampai besoknya lagi nggak harus berpuasa. Ya, akhirnya repot. Tahun kedua Hijriah baru mulai terjadi perubahan syariat. Itulah turun 185, makanya 185 ada kalimat bulan Ramadan, syahrul Ramadan. Ya, bulan Ramadan itu baru disebut di ayat 185-nya. Ya, baru berubah. Kalau kita teliti 184 menyatakan bahwa kalau kita sakit atau dalam keadaan safar maka fidyah. Tapi kalau di 185 nggak begitu, ya. Diqodho dulu, kalau nggak bisa baru fidyah. Lain syariatnya lain, ya. Nah, jadi baru tahun kedua Hijriah lah kita punya ibadah saum yang berbeda. Caranya beda, waktunya juga beda. Waktunya adalah bulan Ramadan. Sisanya menjadi sunnah. Ya, 13, 14, 15 setiap bulan jadi ibadah saum ayyamul bid, ya. Nah, itulah, ya. Itu pertama. Yang kedua, pastinya ini jadi bikin kita bertanya-tanya dong, kenapa sih semua umat disuruh puasa? Apa sih istimewanya puasa kok semua manusia? Semua umat kan berarti semua manusia. Dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW, semua umat itu disuruh puasa. Walaupun syariatnya beda-beda, caranya beda-beda, tapi semuanya disuruh puasa. Apa sih istimewanya puasa? Ya, kan pasti kita bertanya-tanya gitu ya. Kenapa? Ya harusnya bertanya-tanya. Ya, nggak pasti juga sih. Harusnya bertanya-tanya. Kenapa semua orang wajib puasa? Ya, apa sih istimewanya puasa? Ya, itu yang kita akan bicarakan. Ya, kenapa manusia wajib berpuasa? Ya, apa untungnya buat manusia? Ya, masalahnya adalah manusia ini makhluk yang agak spesial. Spesialnya apa? Kadang-kadang manusia nggak tahu apa yang terbaik buat dirinya. Kadang-kadang manusia itu nggak tahu siapa dirinya. Ya, ini kenyataan yang kita lihat sekarang. Ya, mungkin kalau kita kumpul sama sesama guru di Citra Az-Zahra ini isinya orang soleh semua gitu ya. Coba kalau kita keluar, kita ketemu orang yang aneh-aneh. Ya, apalagi kalau pergi ke Amerika Serikat sekarang gitu ya. Kalau tahun 90-an dulu ya, waktu saya sekolah dulu ya, saya ngelihatnya Amerika Serikat tuh kayak nggak ada lawan, paling modern, paling kaya, paling hebat. Tapi kalau kita pergi ke sana sekarang, itu sangat not recommended. Sangat tidak direkomendasikan. Kenapa? Banyak orang nggak beres. Nggak beresnya kayak gimana? Saya kasih gambaran statistik ya. Tahun 2021 kita lagi ngapain? Lagi pandemi kan? Lagi ngumpet di rumah masing-masing, nggak berani keluar, belum berani keluar tahun 2021 tuh. Masih serem tuh. Walaupun udah nggak delta lagi sih kayaknya. Bayangin 2021 statistik menyebutkan 80% dari pembunuhan adalah penembakan massal. Coba dihayati ya, 80% pembunuhan adalah dari penembakan massal, kasus penembakan massal. Penembakan massal terjadinya di dalam rumah apa di ruang publik? Publik. Makanya penembakan massal. Ya, bayangin. Jadi berarti 80% kemungkinan kita terbunuh itu di ruang publik. Kita lagi belanja, kita lagi ke minimarket, kita lagi di sekolah gitu ya. Lebih besar kemungkinan ditembak di situ. Dan kalau penembakan massal berarti apakah yang ketembak itu tahu bahwa dia punya musuh? Enggak. Kadang-kadang nih orang musuhannya sama siapa, kita lewat, kita ditembak juga. Makanya penembakan massal. Ya, kalau dendam lain, kalau motifnya dendam, dia akan nembak orang yang dia sebel aja gitu. Ini dendam sama si orang ini, mati. Ini enggak. Dia datang bawa senapan, siapa yang lewat, jedar. 80% pembunuhan di Amerika Serikat adalah dari penembakan massal. Penembakan massal itu adalah korbannya minimal 4. Kemudian tadi pertama apa? Pertama berarti kita nggak safe di ruang publik ya. Ruang publik. Kedua, kadang-kadang kita nggak punya masalah ditembak juga. Ya, jadi kita nggak walaupun kita jadi orang baik belum tentu selamat di Amerika tuh. Ketiga, namanya penembakan massal, motifnya alasannya karena apa? Apa? Gabut. Kurang kerjaan nih, tembak aja. Nggak gitu ya. Depresi. Jadi orang Amerika Serikat sekarang penuh dengan orang stres. Ya, salah kalau kita kira Amerika Serikat tuh masih gimana masih hebat gitu ya. Ini menunjukkan bahwa orang tuh nggak selalu ngerti apa yang terbaik buat dirinya. Barat tuh dari dulu bilang kayak begitu kan, kita nih nggak perlu agama, kita tahu apa yang terbaik buat diri kita. Sekarang terbukti Barat tuh kolaps. Ya, orang Barat tuh kolaps. Di Amerika dan Kanada, anak usia 15 tahun nggak boleh nyoblos di pemilu,
nggak boleh minum minuman keras, nggak boleh berhubungan seksual, tapi boleh ganti kelamin. Dan ketika anak memutuskan ganti kelamin, orang tua nggak boleh protes. Ini yang ngerinya. Kalau ada orang tua protes, orang tuanya dibawa ke pengadilan. Ya, kayak gitu tuh. Itu menggambarkan betapa mereka tuh nggak tahu apa yang terbaik buat dirinya. Oh bisa kok orang operasi kelamin, bisa, tapi tahu nggak berapa yang menyesal? Banyak. Kalau udah operasi kelamin emang bisa dibalikin lagi? Enggak. Semua yang operasi kelamin, semua ini jahatnya sains ya, bukan jahat sains, kejahatan di dunia sains, di dunia akademis ya. Semua hanya meneliti bahwa operasi kelamin itu bisa berhasil segala macam, itu yang diteliti. Tapi pernah nggak mereka meneliti bahwa orang yang operasi kelamin itu 7 tahun kemudian jadi apa? 10 tahun kemudian jadi apa? 90% orang operasi kelamin 7 tahun kemudian bunuh diri. Kalau nggak bunuh diri, kalau kanker. Karena obat yang harus dia minum semuanya menimbulkan kanker. Ya, kenapa? Karena badannya nggak harusnya begitu. Ya, jadi mengubah badan seenaknya itu nggak mudah gitu. Ya, ini ngeri. Remaja-remaja di Amerika Serikat dan Kanada 15 tahun udah boleh operasi kelamin. Laki-laki, mohon maaf kita orang dewasa semua di sini kan ya. Orang laki-laki bisa boleh meminta supaya penisnya dipotong. Perempuan bisa mastektomi, memotong payudaranya biar kayak laki-laki. Lalu disuntik dengan hormon supaya jenggotnya keluar, jambangnya keluar, jadi kayak laki-laki. Bisa. Tapi itu semua obatnya karsinogenik, menimbulkan kanker. Saya cerita panjang lebar ini cuma pengen ngasih tahu aja bahwa manusia tuh nggak tahu apa yang terbaik buat dirinya. Itu poinnya gitu. Ya jangan kira sekarang orang modern udah tahu apa yang terbaik. Enggak. Kemarin pas Piala Dunia di Qatar ada wartawan dari Serbia nge-tweet di Twitter, sekarang namanya X ya, nggak enaknya. Dulu namanya Twitter ya. Dia nge-tweet begini, apa dia bilang? Saya baru tahu enaknya setelah buang air besar disiram pakai air. Dia baru tahu. Karena di Qatar toiletnya kan negara Islam kan ya, toiletnya gitu, ya bisa buat istinja. Ya orang Serbia, orang Eropa dari dulu nggak tahu bahwa, ya nggak semua orang Eropa sih, cuma dia doang kayaknya gitu ya. Dia tuh baru tahu bahwa setelah buang air besar tuh paling enak apa? Cebok. Selama ini dia pakai apa? Pakai kertas. Dia baru tahu kalau pakai air tuh enak, gitu. Rasanya bersih. Jadi selama ini nggak bersih. Kata siapa orang modern berarti hidupnya bagus? Ya, kata siapa orang modern berarti bagus. Sekarang anak-anak pada nonton drama Korea semua, Korea Selatan kayak paling bagus, paling romantis. Tahu nggak Korea Selatan tuh ramenya sama apa sekarang? KDRT, rasisme. Ya, tingkat pernikahan di sana sangat rendah sekali. Kalaupun nikah biasanya nggak mau punya anak. Dan tingkat bunuh dirinya 9 kali lipat Indonesia. Indonesia itu yang bunuh diri 3 dari 100.000 orang, mereka 27 dari 100.000 orang. Kira-kira orang bahagia nggak tuh Korea Selatan? Terus kita mau belajar bahagia dari mereka, gagal pasti. Gagal loh, belajar dari orang gagal kok. Ya. Nah jadi manusia tuh nggak selalu tahu apa yang terbaik buat dirinya. Impiannya Barat, manusia tuh berevolusi dari binatang jadi yang lebih baik. Nyatanya kadang-kadang nggak jadi lebih baik tapi jadi lebih jahat. Jadi Darth Vader akhirnya. Ya. Ini kan sindiran dari gambar ini tuh itu gitu ya. Kita tuh berevolusi katanya dari kera jadi manusia purba, jadi manusia jadi Darth Vader. Ya, nggak jadi lebih baik. Ya, jadinya lebih sadis. Lebih sadis dan kejahatannya lebih brutal gitu ya. Kalau orang pakai tombak doang kan ngebunuh 1 orang, kalau udah jadi Darth Vader bisa ngebunuh 1 planet gitu ya. Ya, nah itulah manusia. Jadi manusia tuh kadang-kadang nggak tahu apa yang terbaik buat dirinya. Bahkan manusia tuh nggak tahu siapa dirinya kadang-kadang. Ya, kalau kita lihat di surat Al-Hijr nih, ini surat Al-Hijr nih, ayat berapa nih? 68, 69. Ya, di sini ada salah satu proses penciptaan manusia gitu ya. Salah satu ayat tentang proses penciptaan manusia. Ya, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min salsalin min hama'in masnun. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin." Ingatlah ketika Rob kamu berkata pada para malaikat, aku ingin menciptakan bashar, manusia, min salsalin min hama'in masnun, dari tanah liat, dari lumpur hitam yang dibentuk. Ya. Fa idza sawaituhu, kalau telah aku sempurnakan jasadnya, lalu aku tiupkan ruhnya, wa nafakhtu fihi ruhi, setelah aku tiupkan ruhnya, faqa'u lahu sajidin, maka sujudlah kalian semua. Sujudnya setelah ada jasadnya apa setelah ada ruhnya?
setelah ada ruhnya. Jasad itu cuma lumpur hitam doang. Ya. Nah, tapi lihat betapa orang sekarang membanggakan fisik ketimbang jiwanya, ketimbang ruhnya. Walaupun sekarang udah banyak orang yang mulai berpikir agak waras gara-gara lihat penderitaan orang-orang di Gaza. Begitu lihat video-video orang Gaza, baru kita tahu, wah, ruh itu lebih penting daripada jasad. Banyak orang gagah tapi nggak bisa setabah itu. Ya, kemarin saya menangis gara-gara lihat video ada truk bawa bantuan, dia berangkat dari Rafah. Tahu Rafah ya? Jadi kalau bayangin Palestina tuh ke atas gitu ya, selatan sama ke utara gitu ya. Selatan ke utara, Rafah tuh paling selatan. Ya, perbatasan dengan Mesir. Masuk dia truk dari perbatasan Rafah, dia mau menuju Gaza Utara. Jadi dia mau ke atas gitu ya. Nah, mau ke atas. Apa yang dilakukan oleh orang Gaza Selatan? Begitu dia tahu ini truknya mau ke Gaza Utara, dibersihkan jalanannya. Supaya apa? Supaya bisa cepat nyampe ke saudara-saudaranya di Gaza Utara. Padahal yang Gaza Selatan juga sama-sama lagi menderita, sama-sama lagi kelaparan juga, karena sekarang lagi dibom-bombing kan Rafah kan, ya, bagian-bagian Gaza Selatan. Ya, nah itu yang cantik ruhnya apa jasadnya? Yang canggihnya itu ruhnya apa jasadnya? Nah, kadang-kadang manusia lebih fokus pada jasad daripada pada ruhnya. Itu menunjukkan bahwa manusia kadang-kadang nggak ngerti siapa dirinya. Dia sibuk membagus-bagusin jasadnya, sementara ruhnya nggak hebat. Ya, ruhnya nggak mulia. Ya, manusia itu mulia karena ruhnya, hina juga karena ruhnya, bukan karena jasadnya. Kadang-kadang dalam hal itu pun kita lupa, ya kan? Makanya teori evolusi kan gitu, ngeliatin bagaimana manusia berubah dari monyet jadi orang. Gitu. Dia lihat jasad doang. Ya, bagaimana dengan jiwa? Kapan manusia berubah dari monyet yang nggak punya jiwa sampai jadi manusia yang punya jiwa? Ya, itu pertanyaan ilmiah itu. Ya, dalam ilmu linguistik ada pertanyaan kayak gitu, tapi ntar kepanjangan beloknya. Ya, ntar kita bahas kapan-kapan aja gitu ya. Ya, yang jelas orang-orang yang teori evolusi itu cuma ngelihat perubahan fisiologis, dia nggak ngelihat perubahan intelektual. Kapan berubahnya dari hewan yang nggak mikirin besok jadi manusia yang mikirin tahun depan? Ya, itu nggak ada logikanya. Ini teori evolusi itu sebenarnya gagal. Ya, sebenarnya gagal. Dia cuma ngelihat fisiologis. Tapi manusia tuh, sekali lagi, manusia tuh kadang-kadang lupa tentang dirinya sendiri. Dia lupa siapa dirinya. Ya, dia lupa dia tuh harusnya seperti apa. Nah, puasa menurut saya, puasa itu mengubah diri kita. Ya, mengubah diri kita, mengubah jiwa kita. Gimana caranya? Pertama tadi saya pakai kata siam, ada kata saum. Ya, kalau ada buku fikih puasa itu pasti bahasa Arabnya fikus siam, bukan saum. Apa bedanya saum dan siam? Tadi di 183 Al-Baqarah siam ya, kutiba alaikumus siam, ya. Apa bedanya saum dan siam? Akar katanya jelas sama. Ya, maknanya seputar imsak. Imsak itu menahan. Ya, menahan. Makanya ada waktu imsak. Stop dulu, ditahan 10 menit sebelum azan supaya nggak kebablasan, ya. Tapi saum dan siam itu akar katanya artinya adalah imsak. Tapi kenapa beda? Kata-katanya kenapa beda? Kalau beda pasti kan kosakata bahasa Arab tuh kaya ya. Kosakatanya sangat banyak gitu ya. Nah, para ahli bahasa sepakat kaidahnya itu adalah kalau hurufnya lebih banyak, berarti dia lebih khusus, lebih spesifik. Antara saum dan siam, yang lebih banyak hurufnya apa? Siam ya, shod, ya, alif, mim. Kalau saum, shod, waw, mim. Saum, ya. Siam itu lebih panjang. Berarti dia lebih spesifik, lebih sempit maknanya. Ya. Nah, siam, kalau kita lihat di surat ini 19 itu surat apa? Surat Maryam. Surat Maryam 26, Maryam tuh bilang bahwa dia dapat tanda-tanda kalau dia mendapatkan tanda-tanda dia akan saum berbicara. Jadi ternyata saum itu nggak cuman makan dan minum. Ya, berbicara tuh disebutkan. Jadi kalau nggak disebutkan saum itu berarti menahan segala-galanya. Ya. Makanya disinilah maknanya bisa kita pahami, siam itu artinya tidak makan, tidak minum. Itu siam. Jadi siam itu adalah puasa yang levelnya anak-anak baru belajar puasa. Ya, asal nggak batal. Nah, itu tuh puasanya. Ya, puasa yang nggak batal gimana sih? Nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan suami istri dari azan subuh sampai azan maghrib sah, nggak batal. Itulah siam.
Ya, makanya disebutkan kama kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan buat kamu siam. Tapi ternyata ada dimensi lain, yaitu saum. Orang kalau saum itu menahan semuanya, apa saja. Ya, nah ini level pemahaman yang berbeda, level tingkatan ibadah yang berbeda. Ya, makanya ada hadis misalnya Rasulullah SAW pernah bilang, Allah tuh pernah berfirman, ini hadis qudsi gitu ya, Allah tuh pernah berfirman, kalau ada orang yang nggak makan kalau ada orang yang mulutnya masih kotor, masih berbicara kotor, lisannya masih berbicara kalimat-kalimat yang kotor, maka Allah nggak butuh lapar dan hausnya. Ya, nah itu levelnya saum. Ya, itu levelnya saum. Bukan berarti nggak sah puasanya, sah. Ya, tapi ya sekedar sah aja, cuma di checklist doang barangkali sama malaikat gitu ya. Puasa nggak di hari ini, checklist selesai. Udah gitu aja. Ya, Allah nggak perlu lihat lagi. Ya, selesai. Ya, itu siam. Ya, tapi kalau mau naik level, kalau kita mau naik level, kita harus mikirin yang lain. Ya. Nah, saya rasa kita yang ada di ruangan ini, kita bukan anak kecil. Kalau level siam kita udah kelar semua nih kemarin. Ya nggak? Udah berapa belas kali, udah berapa puluh kali kita ketemu Ramadan. Plus berapa ratus kali kita saum sunnah. Gampang lah. Kalau cuma sekedar nggak batal, saya yakin nggak batal. Ya, kecuali sakit, suatu hal yang luar biasa gitu ya. Di luar itu saya yakin kita sanggup. Ya, gampang, sebulan penuh, mudah, insya Allah. Ya, nggak sulit. Ya, nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan sama istri, beres. Ya, cincai. Tapi kalau kita mau masuk ke level yang berikutnya, dan harusnya kita berpikir ke situ, maka sekarang untuk Ramadan berikutnya, jangan mikirin lapar, jangan mikirin haus, jangan mikirin ntar bakal pusing, bakal sakit mah. Itu udah level yang kita lewatin, udah lewat. Itu level anak-anak kita. Ya, anak-anak kita harus kasih semangat kayak gitu. Ya, tapi kita harusnya nggak bicara ke situ lagi. Kita bicara bagaimana nahan mulut kita, nahan mata kita, ya, menahan diri kita dari menghabiskan waktu yang nggak penting. Yang nggak penting-penting diubah jadi yang produktif gitu ya. Levelnya di situ. Ya, jadi jangan hari pertama puasa, jangan sampai deh ada guru gitu yang datang ke sekolah hari pertama puasa lemes. Kenapa hari pertama puasa? Ya itu mah level anak kita, anak-anak SD itu mah. Udah berapa kali ketemu Ramadan? Puluhan kali. Ya, satu Ramadan tuh udah begini aja kita udah gitu ya. Udah begini aja. Yakinlah kita mah. Dan kita Indonesia ini kan negara tropis 4 musim ya. Negara tropis itu ya puasanya sepanjang kapanpun kita puasa ya, bulan apapun kita puasa 14 jam nggak lebih. 14 jam sekitar jam 4 pagi sampai jam 6 sore udah segitu aja. Lain kalau negara 2 musim. Dulu kakak saya pertukaran pelajar waktu SMA ke Belgia. Ditanya, puasa susah nggak di sana? Gampang. Kenapa? Kebagian musim dingin katanya. Kalau lagi musim dingin itu subuhnya jam berapa? 8 pagi. Ya, maghribnya jam berapa? Jam 3 sore. Ya, belum lapar udah buka. Ya, itu musim dingin. Kalau musim dingin siangnya pendek. Kalau musim panas apes. Ya. Saya pernah tuh pas di Spanyol tuh lagi musim, padahal bukan musim panas, musim gugur ya. Udah musim gugur sebenarnya, udah lewat musim panas. Tapi jam 9 malam itu matahari masih gagah. Ini kapan maghribnya jam 9 malam masih mencerang gitu ya. Ya, itu ada tuh kayak begitu. Kita kan nggak gitu kan. Kita tuh dari tahun ke tahun, bulan ke bulan apapun Ramadan ini gitu ya. Mau jatuh bulan Januari, Februari, Maret gitu ya, 14 jam plus minus nggak bakal jauh gitu. Jadi kalau kemarin-kemarin udah kuat, insya Allah besok kuat lah, gampang lah. Udah jangan ngerendahin level kita dengan ngomongin kayak begitu lagi gitu. Itu ngerendahin level kita gitu. Ya, kita tuh harusnya udah naik level lagi, kita udah ngomong yang lain sekarang. Ya, ngomong lapar dan haus mah udah nggak tempatnya. Ya, kalau anak-anak kita yang ngomong kayak gitu masih masuk akal. Itu pun kelas 1, kelas 2 harusnya sih. Ya, kalau kelas 5 masih ngomong kayak gitu, disikut aja udah. Apaan sih? Ya, naik level lah gitu ya. Nah, jadi ada siam, ada saum, itu memang 2 kata yang menggambarkan kondisi yang berbeda, level yang berbeda. Ya, makanya ada siam, ada saum. Nah, 2 kesalahan umum yang dilakukan di bulan Ramadan. Yang pertama, mereduksi puasa hanya pada hal-hal yang membatalkannya. Ya, puasa tuh hanya pada siam saja. Itu yang dibahas. Padahal yang lain juga perlu dikendalikan. Mengendalikan hawa nafsu, ya semuanya. Ya, matanya, ya mulutnya, telinganya, kakinya, tangannya. Ya, kita harus bicara di level itu harusnya. Ya, yang nggak membatalkan, batal enggak, tapi membuat nilainya jadi berkurang.
Dan yang kedua namanya Tarhib Ramadan. Kadang-kadang namanya Tarhib Ramadan yang dibahas saum doang. Padahal Ramadan itu bukan hanya puasa. Ada dua hadis yang sangat menarik, sama-sama sahih. Kalimatnya hampir sama persis kecuali satu kata. Hadis yang pertama, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sering dengar ya? Siapa yang saum di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisaban, maka pasti akan diampuni semua dosa-dosanya yang terdahulu. Itu hadis yang satu. Hadis yang kedua hampir sama, cuma satu kata. Kalau itu man shoma ramadhana, yang ini man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Qama itu qiyam Ramadan. Apa yang disebut qiyam Ramadan? Tarawih. Salat tarawih. Jadi kalau saya ditanya selain puasanya, apa sih yang harus dipikirin di bulan Ramadan? Menurut saya, sebagaimana siang harinya kita serius berpuasa, malam harinya kita harus serius dalam tarawih. Minimal memaksakan diri harus tarawih tiap hari. Kenapa tarawih dipaksain? Kan nggak wajib. Ya saya juga nggak bilang wajib. Ya masalahnya namanya qiyamu Ramadan. Begitu azan maghrib 1 Syawal berkumandang, nggak ada lagi tarawih sampai tahun depan. Nggak ada. Tahajud ada, witir masih ada, tapi qiyamu Ramadan nggak ada. Tarawih nggak ada. Ya. Jadi kalau boleh saya berfatwa gitu ya. Kan kalau puasa nggak batal, kita udah kelar tuh ya, udah kelar. Kecuali sakit itu lain soal, gitu ya. Sakit kan nggak tiap tahun juga, ya. Nah itu udah kelar. Nah, tapi mari kita mikirin yang lain. Puasanya di-upgrade, kemudian malamnya kita mikirin tarawih. Nggak ada yang bilang tarawih harus di masjid, nggak ada. Nggak ada yang bilang tarawih harus panjang-panjang, sekuat, ya panjang itu tergantung relatif kan. Ya, ini repotnya kalau kita membahas masalah amal. Amal itu tergantung orangnya. Orang tuh beda-beda kekuatannya, beda-beda pola hidupnya. Ya, kadang-kadang ada orang emosi gara-gara dengar kajian Tarhib Ramadan. Kenapa? Ustadznya bilang kita berbuka harus sama keluarga. Ya gimana, orang kerja di Jakarta, rumah di Bogor. Tahu sendiri kan, orang yang kerja di Jakarta, rumah di Bogor, sampai dia maghrib ke rumah. Enggak. Makanya kalau bicara soal amal, serba relatif. Ada orang rumahnya di depan kantor. Ya, dia ngontrak rumah di jalan gang dikit sama kantornya, nyampe. Gampang itu mah diatur. Tapi kadang-kadang ada rumahnya jauh gitu kan. Ya, pola hidup kita beda-beda. Jadi sesuaikanlah dengan kemampuan kita masing-masing. Ya. Kalau dibilang tarawih harus di masjid, berat buat semua orang. Nggak semua orang bisa. Nggak semua orang. Dan bukan salah dia gitu. Ya, ini masalah keadaan orang beda-beda. Kondisi beda-beda. Ya. Tapi kalau bisa paksakanlah tarawih itu ada tiap malam. Ya, kenapa? Karena cuma Ramadan doang. Ya, cuma 29, kalau enggak 30 kali, udah nggak bakal lebih. Nggak bakal ada tarawih ke 31, nggak ada. Ya, nggak bakal ada. Ya. Jangan mereduksi Ramadan menjadi sekedar puasanya doang. Puasanya apa? Selain puasa ada tarawih minimal. Itu yang paling penting sekali. Apalagi yang penting buat Ramadan, kan disebutkan syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Makanya para ulama selalu mengistimewakan hubungannya sama Al-Quran di bulan Ramadan. Agak istimewa. Tapi lagi-lagi ini pun relatif. Ya, makanya sekali lagi soal amal tuh nggak boleh pukul rata. Nggak boleh kita maksain semua orang setuju sehari. Nah sebelum Ramadan dia cuma 1 halaman sehari. Bulan Ramadan 1 juz sehari, paling 2 hari tahannya. Ya, habis itu futur, kelar. Ya, nggak bisa begitu. Ya, nah, kadang-kadang yang bikin kita repot itu adalah kita punya target yang kejauhan. Jangan kejauhan. Ya, lihat kemampuan kita. Satu halaman sehari berarti bulan Ramadan 2 lah. Ya, 2 lah. Ya, kalau udah biasa 5 halaman sehari, nanti bulan Ramadan bisa 7, bisa 8 barangkali. Ya, jangan 5 halaman sehari, begitu Ramadan 2 juz. Tewas. Ya. Udah gitu bacaannya belum tahsin pula. Kalau udah tahsin kan enak ya menikmati. Makanya orang kalau kata Rasulullah SAW, kalau bacaannya terbata-bata pahalanya justru 2. Kenapa? Karena nggak menikmati, dia susah. Dia bisa nerusin aja udah bagus gitu. Tapi kalau orang udah tahsin, dia baca sendiri, dianya enak denger. Ya, yang lain juga dengerin dia enak. Yang lain aja betah dengerin dia. Ya, dia lagi di kereta gitu, dia tilawah sendiri gitu ya. Yang dengerin juga enak, dianya juga enak. Ya. Tapi kalau belum tahsin itu berjuang, jadi pahalanya lebih besar.
Tapi jangan bilang kalau gitu bacaan saya jelek aja terus Pak. Jangan gitu ya. Jangan gitu ya. Sengajain bacaannya nggak bagus-bagus dari tahun ke tahun. Janganlah. Ya. Kalau udah tahsin dia dengan mudah dia bisa 1 juz sehari. 1 juz itu bisa mengalir saja, gampang. Kalau udah 1 juz, kalau udah biasa 1 juz sehari, nanti bulan Ramadan bisa bicara 1,5 juz, bisa bicara 2 juz. Ya, bisa bicara seterusnya, bisa bicara 3 juz dan sebagainya. Ya. Nah, jadi cobalah kita melangkah pada level saum, jangan level siam, ya. Lapar haus itu udah lewat lah, udah gampang lah gitu ya. Sekedar nggak batal puasa tuh gampang lah. Tapi sekarang jangan cuma nggak batal, pinginnya berkualitas. Puasanya berkualitas, puasa di siang hari, malamnya tarawihnya berkualitas. Ya, dengan nilai yang relatif masing-masing sesuai kemampuan masing-masing. Jangan mengukur diri dengan penggaris orang. Ya, orang lain punya penggaris gitu ya. Orang udah biasa dia tarawih 1 juz sehari gitu ya. Terus kita ikut-ikutan, jangan. Kalau kita nggak pernah gitu ya, kalau kita nggak kuat, ya. Kalau lagi kecapean banget gimana Ustaz? Ya tarawih aja sendiri, nggak ada yang bilang harus di masjid kok. Ya, baca yang pendek-pendek aja, yang rumit-rumit. Ya, yang penting dikerjain dulu, jangan nggak dikerjain. Ya. Nanti yang lainnya nyusul, tilawahnya, sedekahnya, gitu ya. Itu juga perlu dipikirkan. Nah inilah rahasia Ramadan kalau menurut saya. Ramadan itu apa sih hebatnya? Ramadan itu ngajari kita menjadi manusia. Manusia sama binatang bedanya apa? Binatang tuh kalau lapar makan. Ya, ada beberapa kasus tuh ada orang miara anjing gede. Sekalinya anjingnya apa? Ada kasus di Australia. Di Australia itu dia miara anjing gede banget. Kemudian anjing itu udah terlatih. Jadi kalau ditinggal beberapa hari nggak masalah. Ya, tinggal ditinggalin makanan, dia bisa buang air sendiri di tempatnya segala macam, dia ngerti gitu ya. Tapi suatu hari mereka pergi liburan sekeluarga 4 hari, lupa ninggalin makanan. Begitu buka pintu, yang buka pintu pertama kali anaknya masih balita, diterkam anaknya. Walaupun anjing tuh tahu siapa majikannya, kalau lapar dia lupa. Ya. Singa lapar, singa kalau udah nggak makan 4 hari, ente jangan masuk ke kandangnya. Terus bilang sabar ya, setengah jam lagi ada makanan. Nggak ada singa nunggu setengah jam lagi. Bentar ya, GoFoodnya belum sampai, enggak. Ya. Nah, kalau singa udah kelaparan, ente jadi makanan. Ya, nggak bakal dia nunggu. Itu binatang tuh nggak bisa menunggu. Ya, itulah kenapa puasa itu penting, ngajari kita jadi manusia. Manusia itu nggak gerasa gerusu, nggak kalau lapar harus makan, kalau haus harus minum, kalau nggak ada makanan temennya dimakan juga. Itu binatang. Binatang tuh banyak yang kanibal, kalau udah kelaparan temennya pun dimakan, bisa. Manusia jangan. Ya, lapar bisa nunggu, sabar, haus bisa nunggu. Binatang kalau sudah birahi harus kawin, kadang-kadang dia berkelahi sama sesamanya, yang kalah diusir. Itu binatang. Manusia nggak begitu. Ya, manusia nggak seperti itu. Manusia nggak kayak begitu. Ya, kita lihat misalnya syuhada tiga syuhada di perang Yarmuk, tahu ceritanya? Pasti tahu, cuma nggak tahu aja tuh perang Yarmuk. Ya. Itu ceritanya ada satu orang lagi terluka parah, lagi sakratul maut, minta air minum. Tiba-tiba begitu dianterin minumnya, ada yang lain kesakitan, oper aja ke situ. Datang ke orang kedua, ada orang lain kesakitan lagi, oper aja ke orang ketiga, sampai ke orang ketiga udah meninggal. Balik ke orang kedua udah meninggal, balik ke orang pertama udah meninggal. Satu di antara 3 orang itu adalah Ikrimah, anaknya Abu Jahal. Ya, Ikrimah itu ketika Fatu Mekah masih jadi buronan. Rasulullah SAW masih berfatwa, kalau ketemu Ikrimah bunuh. Itu waktu Fatu Mekah. Tapi di perang Yarmuk beberapa tahun berikutnya dia udah kayak gitu kualitasnya. Itulah manusia. Manusia itu sakratul maut aja masih bisa ithar, masih bisa mendahulukan orang lain. Binatang jangan harap. Binatang nggak kayak gitu. Ya, binatang tuh kenalnya apa? Hierarki. Yang berburu singa betina, yang makan singa jantan dulu. Nggak peduli dia bahwa dia nggak punya kontribusi, dia datang makan, selesai singa jantan makan, singa betina boleh ikut, anak-anak singa boleh ikut, selesai singa ngambil bagian, baru hyena, baru yang lain. Itu binatang. Binatang itu kenalnya hierarki. Tapi manusia bisa mendahulukan orang lain. Dulu Abu Bakar pernah digebukin, diculik, digebukin, sampai gambaran dalam Sirah Nabawiyah ya, Abu Bakar tuh sampai mukanya tuh sejajar sama hidungnya. Jadi sampai bengep gini mukanya. Abu Bakar tuh pernah digebukin kayak begitu. Bersimbah darah. Begitu sadarkan diri, dia udah di rumah ibunya.
Jadi dia sadarkan diri di rumah ibunya. Kan udah aman ya. Udah aman. Tapi apa kata Abu Bakar? Begitu ditawarin makanan, minuman, apa kata dia? Saya nggak mau makan dan minum. Demi Allah saya nggak mau makan dan minum sampai saya tahu Rasulullah SAW selamat apa enggak. Ya. Karena kemanapun dia pergi, kemanapun Rasulullah SAW pergi, pengawalnya Abu Bakar. Kalau pengawal udah dihancur, digebukin, berarti takutnya yang dikawal udah kena juga. Pokoknya saya nggak mau makan, nggak mau minum sampai saya tahu bagaimana nasib Rasulullah SAW. Sampai diutus orang ke rumah Rasulullah SAW, datang berita, oh nggak ada apa-apa, Rasulullah SAW selamat, baru dia mau makan. Manusia itu bisa begitu, binatang enggak. Ya, jadi dengan puasa tuh kita diharapkan bisa kayak begitu. Maka kalau orang udah belajar, makanya saya suka prihatin kalau kita belajar puasa sebulan Ramadan kita berpuasa, kita belajar menahan nafsu, giliran mudik rebutan naik kereta, sikut-sikutan lagi gitu ya. Berarti gagal dong Ramadan. Ya. Kan itulah manusia itu bisa mendahulukan orang lain. Ya, enggak rebutan. Ya. Kita belajar jadi manusia. Kalau udah belajar jadi manusia, kita bisa menemukan kebahagiaan. Ya, kalau tiap hari makan enak tuh malah nggak bahagia. Saya suka sebel kalau sama temen yang hobinya kuliner. Kenapa? Seleranya tinggi banget. Mau makan bakso aja ribet, makan bakso yang mana? Yang itu nggak enak, alah ribet loh. Ya, bakso itu cuma 2, enak apa enak banget, udah. Ya. Kalau orang seleranya tinggi susah. Bakso aja dikategorikan, wah ini paling enak, itu mahal. Ya, ribet amat jadi orang. Makan mah enak, udah. Ya, susah orang kayak begitu, susah, nyebelin. Ada yang hobi nggak? Ya. Jangan diajak main lagi dah. Ya, orang kalau seleranya tinggi malah susah, bener deh. Kalau seleranya tinggi dia malah susah. Bukan hanya makanan ya, termasuk pakaian. Kalau pakaiannya harus level begini gitu ya. Terutama ibu-ibu banyak tuh, banyak cerita ke saya gitu. Aduh mau pergi pengajian tapi baju yang ini udah pernah dipakai bulan lalu. Ya Allah. Ya. Masalahnya temennya pada inget dia pakai baju apa bulan lalu. Kalau bapak-bapak nggak ada yang inget ya, bodoh amat ya. Ya. Bajunya udah dipakai bulan lalu, boro-boro inget yang lain, nggak ada yang inget, nggak ada yang ngeliatin. Ya, kan ribet ya. Kita mau pergi ngaji, yang dipikirin baju. Kita mau jajan, yang dipikirin ini kurang enak. Aduh, kalau selera tinggi itu susah gitu. Ya, padahal yang ada cuma enak dan enak banget. Ya. Nah orang kalau ngerasain lapar, namanya makan tuh pasti enak, udah. Orang kalau puasa, kan dibilang kebahagiaan orang berpuasa tuh 2, ketika berbuka dan ketika di akhirat nanti bertemu Allah. Ya, berbuka tuh nggak ada orang berbuka, nggak enak apaan nih, nggak ada kayak gitu. Yang ada juga apa. Ya, yang ada juga balas dendam, itu nggak bagus juga sih, nggak bagus juga. Tapi yang pasti nikmat kan, kasih kurma enak, kasih semangka mantep, kasih gorengan habis juga. Itulah nikmatnya puasa gitu. Kalau tahu lapar, nikmat makan tuh nggak usah diomongin lagi, udah pasti kerasa, udah pasti enak, ya, udah pasti. Nah justru disitulah kebahagiaan, ya. Ini pembahasannya terpanjang lagi ini. Ini kalau dalam Kimyatus Sa'adahnya Imam Al-Ghazali, manusia itu bahagia kalau dia kenal dirinya, dia kenal Allah, dia kenal hakikat dunia dan akhirat. Ya, kalau dia kenal dirinya. Tadi kan kita udah belajar mengenal diri kita sendiri. Ya, orang barat nggak kenal. Dan terakhir, rahasia Ramadan adalah rahasia yang kita dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sebab akibat ya. Kita belajar jadi manusia. Kalau kita udah ngerti diri kita sendiri, kita jadi bahagia dan nanti kita akan dapat balasan dari Allah. Yang terakhir sekali, rahasia yang terakhir ini yang mau saya bahas, dapat balasan dari Allah. Bahasan apa sih? Apa sih balasannya puasa? Ini yang paling menarik. Kullu amal ibni Adam lahu. Semua amalnya Bani Adam, anak-anak Adam, lahu adalah untuknya. Illa saum, kecuali puasa. Ya. Fa innahu li, maka puasa itu untukku, ya. Wa ana ajzi bih. Ya, maka nanti saya akan kasih, aku yang akan kasih balasan. Itu kata Allah gitu ya. Semua amal anak Adam adalah untuk dirinya sendiri, kecuali saum, dia adalah untuk aku. Dan akulah yang memberikan balasan untuknya. Kurang lebih gitu terjemahannya, ya.
Dalam kalau hadis riwayat Muslim bukan saum disebutnya tapi siam. Ya. Nah, semua amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Maksudnya apa? Kalau kata para ulama adalah karena ibadah yang lain tuh bisa buat riya. Ada kemungkinan riya. Kita sholat kita dipanjang-panjangin biar kelihatan canggih gitu ya, kelihatan khusyuk gitu ya. Bisa. Bukan pasti, bisa. Ya. Kita zakat begitu dilihatin, begitu sedekah gitu ya, begitu dilihatin orang keluarnya jadi banyak. Begitu atau kadang-kadang biar kelihatan banyak tutupin. Padahal cuma gope gitu. Ya. Karena biar kelihatan keren gitu ya. Orang naik haji bisa buat ria nggak? Bisa banget. Cuma dapetin gelar doang. Umroh bisa nggak? Bisa. Semua ibadah bisa buat ria, bisa buat sombong. Ya, kecuali puasa. Puasa tuh nggak bisa buat ria. Kita nggak bisa nyombong pakai puasa. Mau nyombong gimana? Weh, gue dong puasa. Lah, anak gue juga puasa. Kenapa? Ya, terus dia pura-pura lemes. Inilah nih gue lemes nih gara-gara puasa. Nggak keren. Ya, jadi berlagak lemes nggak keren, berlagak kuat juga nggak keren. Pokoknya nggak keren. Ya, puasa tuh nggak bisa disombongin. Ya, puasa tuh nggak bisa jadi bahan buat ria tuh nggak bisa. Ya, itu sebabnya kalau Anda berpuasa benar-benar dari subuh sampai maghrib itu pasti karena Allah. Ya, kalau Anda nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan suami istri dari subuh sampai maghrib itu pasti karena Allah. Ya, dan kita nggak makan bukan karena kita nggak punya makanan kan? Makan pasti bisa, ngumpet-ngumpet di mana aja pasti bisa lah. Ya pasti bisa kan? Makanya saya bilang kalau kita benar berhasil dari subuh sampai maghrib kita puasa, walaupun sekedar nggak batal doang, gitu ya, pasti karena Allah, bukan karena yang lain. Ya, nggak ada riaknya di situ. Ini penjelasan para ulama begitu. Makanya semua amal anak Adam adalah untuknya kecuali saum dia pasti untukku. Ya, maka karena pasti untukku, akulah yang akan memberikan balasan untuk kepadanya. Ya, cuma puasa yang betul-betul nggak dikasih tahu balasannya apa. Yang lain dikasih tahu minimal gambaran skalanya. Kayak misalnya kalau kita baca Quran satu huruf akan diganjar dengan 10 kebaikan. Ya kan? Alif lam mim itu 3, berarti 30. 30 kebaikan, 30 pahala. Kita wudhu, pergi ke masjid, langkah pertama dihapus satu dosa, langkah kedua dinaikkan derajatnya. Minimal dikasih tahu kayak gitu, ya. Tapi puasa nggak pernah dikasih tahu. Puasa cuma dikasih tahu saya yang akan ngasih balasan. Ya, ini saya dapat dari Ustadz Umar Mita. Kata Ustadz Umar Mita apa? Kalau kita mau ngasih kado ke orang yang sangat spesial, bakal kita kasih tahu nggak? Yang paling spesial tuh yang paling nggak dikasih tahu. Jangan sampai nggak datang lo besok ya, ulang tahun kan lo, mau ngasih kado ya? Iya. Apa kadonya? Lihat aja ntar. Wah itu paling top tuh. Ya. Kalau kadonya cuma murah-murahan doang mah langsung kasih aja. Ya, dikasih tahu aja ntar gampang lah gitu. Tapi kalau nggak dikasih tahu, itu berarti super spesial. Ya, jadi begitu spesialnya puasa sampai-sampai cuman ini doang yang nggak ada bocorannya sama sekali. Nggak ada bocorannya. Berapa kali lipat tuh nggak ada bahasannya. Berapa kali lipatnya? Sebesar apa diperbandingkan dengan apa, nggak ada perbandingannya. Benar-benar cuma segini aja, ya. Cuma benar-benar wa ana ajzibi, ya. Dan aku yang akan memberikan balasannya. Udah selesai, ya. Jadi dan kata-kata aku yang akan memberikan balasan untuknya itu tuh kalau kata para ulama lagi ya, ini tuh berarti apa? Berarti malaikat pun nggak terlibat di situ. Jadi kalau kita bisa nanya ke malaikat nih, malaikat pun nggak bisa jawab juga. Bro, kasih bocoran dong apa sih pahala puasa? Malaikat juga nggak tahu. Ya, karena kalau yang lain pahalanya tuh langsung dikasih. Kalau yang ini diumpetin dulu. Bayangin. Ya, itu puasa. Makanya udah tahu pahalanya kayak begitu, udah tahu kebaikan balasannya kayak begitu, apa mau kita hanya level siam? Nggak pengen melangkah ke level saum? Nah, gitulah pertanyaannya gitu. Ya, level siam juga sah. Ya, kita nggak makan, nggak minum aja, beres, sah kok, checklist. Hari ini puasa, kewajiban tunai, boleh. Tapi kalau udah tahu kayak begini, nggak mau dinaikin levelnya, ya. Nah, saya nggak mau bicara pada level amal-amal, maunya begini, berapa juz tilawah segala macam, itu semua relatif, tergantung kemampuan kita. Tinggal kita mikir masing-masing aja. Yang penting punya tekad nggak ke situ, itu yang penting. Punya tekad nggak suatu hari nanti kita menghadap Allah ketika dipanggil sama Allah dan kemudian kita terkaget-kaget melihat ini apaan? Dari mana nih? Dari puasa ngenteng. Waduh, puas banget.
Pengen nggak kayak begitu? Ya, karena ketika berhadapan dengan Allah tuh salah satu ayat yang paling membekas dalam hati saya tuh bagian akhir surat An-Naba ya. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa la yatakallamuna illa man adzrahman wa qala shawaba. Nanti akan ada hari di mana dibangkitkan semua jin, malaikat dan manusia semuanya dibangkitkan di tempat yang sama. Bayangin kita kumpul dari manusia pertama sampai terakhir, jin semuanya kumpul dibangkitkan, semua malaikat kumpul. Malaikat Jibril itu kan sayapnya 600 ya. Ada malaikat yang jarak matanya 700 tahun perjalanan tuh di Isra Mi'raj kan Rasulullah cerita kayak begitu kan. Semua malaikat dikumpulin tempat yang sama, semua manusia, semua jin kumpul, tapi la yatakallamun, nggak ada yang ngomong. Ngeri nggak? Betapa besar wibawa Allah pada saat itu. Kita ketemu Allah, diam semua, bayangin. Ya, pingin nggak pada di hari ketika orang tercekat semua kayak begitu, kita dapat kabar gembira. Kabar gembiranya apa nih? Hasil puasa kemarin. Ya, alhamdulillah sekian tahun puasa kita udah nggak level siam lagi, levelnya ada saum. Itu yang penting. Ya, kalau masalah pencapaiannya masing-masing relatif. Ya, tapi marilah kita tambahin lagi level kita, tambahin lagi, naikin level kita. Ya, jangan mengukur diri dengan orang lain. Orang lain macam-macam. Ya, orang lain macam-macam. Ada orang yang dari kecilnya udah diajarin ngaji sama orang tuanya, jadi bacaannya bagus. Kita tilawah lagi berjuang 3 halaman sehari, dia udah berjuang 3 juz sehari. Nggak usah dipikirin. Nggak usah dipikirin penggaris orang, nggak usah. Ya, pokoknya kita naik sendiri-sendiri, kita berpacu dengan diri kita sendiri. Ya, dan Allah pun tahu kok kita punya kesulitan masing-masing. Ya, Allah tahu kita punya kesulitan masing-masing. Ya, teman-teman kita yang pesantren gampang buat dia tilawah. Buat kita nggak pernah ngecap pesantren, baru tobat kemarin. Wah, Allah tahu kok ini keren, ini hebat. Saya pernah ngisi pengajian anak-anak pang. Anak-anak pang tatonya sampai muka. Ya, punten ya Ustaz ya, kalau pengajian anak-anak pang mah ngerokok asapnya banyak, pada ngerokok semua. Cuman ini doang bisa ditinggalin Ustaz. Nah, kita dia. Ya, mabok udah enggak, ngelem udah enggak, narkoba udah enggak. Tinggal ini doang yang belum. Keren saya bilang. Antum lebih keren daripada saya bilang. Ya, karena saya nggak pernah terjebak dalam hidup sejauh itu. Ya, dia udah terjerumus sejauh itu lalu dia bisa naik lagi. Itu keren. Itu keren. Itu ada hitungannya sama Allah, udah nggak usah dipikirin. Pokoknya sekarang kita pakai penggaris kita masing-masing. Besok bulan Ramadan, saatnya kita perlihatkan yang terbaik sama Allah. Ya, kenapa? Karena Allah juga akan ngasih hadiah yang terbaik juga buat kita. Yang sampai hari ini belum ada bocorannya. Itu yang dahsyat. Mudah-mudahan bermanfaat dan bermanfaat.